Puji Tuhan, anak-anak sekolah Sahabat sudah didoakan Bapak Gembala. Saatnya kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mengerti firman Bapak Yahweh. Dan kita semua akan mengerti lebih dalam lagi melalui Roh Kudusnya apa yang menjadi kesukaan Bapak Yahweh di dalam hidup kita semua. Siapkan hatimu, siapkan bejanamu, biar Bapak Yahweh bisa memberikan firman itu yang akan tertabur di dalam hidupmu. Amin. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kita sama-sama belajar lagu ini jika ada yang belum pernah tahu. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Kembali dari awal kita akan lagu pujian ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Melalui firman yang kita dengar dan kita lakukan sesuai dengan perintah Bapa. Kananku ialah menyelesaikan pekerjaannya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan bersama Dia dan memerintah bersama Dia. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Maha Mulia. Terima kasih Tuhan, Kami sudah memuji kebesaran, keagungan dan kemuliaan. Kami juga membutuhkan dabar-Mu yang kudus, dabar-Mu yang mulia. Dabar-Mu adalah terang seluruh bagi jalan hidup kami. Dabar-Mu yang sanggup menguduskan kami. Dabar-Mu yang sanggup memulihkan kami. Dabar-Mu yang sanggup memberkati kami. Dabar-Mu yang sanggup memuliakan kami. Bapa Yahweh, berkenanlah Engkau Tuhan. Terus kami umat-Mu jemaat GBR, haleluya. Berbicaralah Bapa, mampukan kami menangkap pesan-Mu Tuhan, agar kami berjalan di tengah-tengah dunia ini, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi kami menuruti akan kehendak-Mu, menyukakan hati-Mu sebagai anak-anak yang taat,
yang mau memuliakan Engkau Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, berbicaralah demi nama-Mu yang Maha Kudus. Bapa Yahweh Tuhan kami, Bismillah Yeshua Masih Adon Bara Kudus, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, menerima sabda-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sahabat Shalom saling kasih, puji nama Tuhan. Hari ini hari yang berbahagia, ya. Setiap kali Sabat saya melihat wajah saudara, itu adalah suatu hal yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena Tuhan mencatat hari ini engkau hadir ada di bait Tuhan. Ya, Tuhan penuh dengan catatan. Karena itu akan dibawa di penghakiman. Ya, Tuhan akan membuka kitab kehidupan semua apa yang kita kerjakan. Sebab itu berbahagia saudara jika Tuhan memimpin saudara ada di tempat ini pada hari ini. Tidak ada yang kebetulan, karena langkah kita Tuhan yang tentukan. Ya, kita terus sedang memperbaiki bait Tuhan. Ya, doakan terus tempat ini menjadi tempat pujian dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Terima kasih buat jemaat yang terus mengirimkan bantuan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan ini. Ya, terima kasih Bapa Yahweh yang tahu apa yang saudara berikan, apa yang saudara telah kirimkan. Tuhan melihat dengan jelas. Ya, saya berterima kasih biar Bapa Yahweh terus membalaskan berlipat kali ganda apa yang saudara berikan. Ya, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam bagi anak-anaknya yang menaruh perhatian untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini saudara datang oleh karena saudara mengasihi Tuhan. Oleh karena kita mau dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang membawa kepada kehidupan. Puji nama Tuhan, kita akan buka firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini judulnya sederhana, jadilah anak yang taat. Apa saudara yang kasih? Ya, sederhana saudaraku. Kita akan buka dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 4. Tadi dalam pujian ada tadi kita sebutkan. Yohanes 17 ayat 1 sampai 4, saudara baca. Kita akan baca masing-masing sesuai dengan kitab suci yang kita pegang. Dan perhatikan baik-baik kalimatnya ya, supaya kita tidak salah melangkah, salah mengerti apa yang Tuhan mau. Sudah dapat semua? Perhatikan baik-baik ya. Yohanes 17 ayat 1 sampai 4, saya akan membaca ayat 1 ayat 4 bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kata Yesua, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, yang telah Engkau utus. Dan mengenal Yeshua HaMashiach yang telah Engkau utus. Sama-sama. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amin. Berbahagialah membaca firman Tuhan, mempercayainya, dan mau melakukannya. Saudara yang kasih, ini bahasa Indonesia yang tidak multitafsir. Ya, bahasa Indonesia yang sederhana, dan saya harap saudara menangkap. Yesua menengadah itu artinya menghadap, memberikan fokus ke surga, ke Samaim, menengadah ke langit, dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara yang kekasih, sebagai anak Tuhan, kita mengikuti teladan Yesua. Yesua menjadi anak yang senantiasa mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapaknya.
Bapa di surga memiliki kerinduan, saudara yang kekasih, memiliki anak-anak yang setia dan taat. Kesetiaan itu suatu harga yang sangat, kesetiaan dan ketaatan suatu harga yang sangat mahal dan itu sangat mulia. Dan di dalam kesetiaan dan ketaatan itu tentu ada apa? Pengorbanan. Jadi bukan hal yang gampang. Walaupun kalimatnya sederhana, tetapi dikerjakan memerlukan apa? Perjuangan. Life is the struggle. Hidup itu adalah perjuangan. Harus berjuang, harus terus melakukan dengan sekuat tenaga, dengan kondisi, segala kondisi apapun. Ya. Yesua berkata, permuliakanlah anakmu. Kenapa Yesua berkata di ayat 4 dikatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kalau saudara melakukan pekerjaan apa yang Tuhan tugaskan, apa yang Tuhan berikan, saudara akan berkata kepada Tuhan dalam doa saudara, saudara menengadah ke langit di kamar saudara, mengangkat mata ke atas, atau saudara tersungkur sujud menyembah Bapa Yahweh. Saudara bisa berkata, Bapa, aku telah melakukan apa yang kau perintahkan. Kakiku telah berjalan, tanganku telah melakukan ini, memberikan ini, mataku telah melihat sesuatu yang kau perintahkan untuk kulihat. Aku sudah berjalan di tengah-tengah orang-orang yang kau tentukan untuk engkau selamatkan. Aku telah pergi kepada orang yang berduka seperti yang kau perintahkan. Aku bersuka cita di dalam Tuhan bersama mereka sebagaimana yang kau mau. Saudara bisa berkata, Tuhan, kabulkan doaku. Permuliakan aku dengan cara menolong aku, memberkatiku, menyelesaikan masalahku. Saudara punya hak. Hizkia punya hak. Ketika dia minta kepada Tuhan untuk umurnya diperpanjang. Jadi saudara yang kekasih, poin yang kita mau tangkap di sini adalah bahwa kita berhak mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan. Keinginan Bapa Yahweh satu, dia ingin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Dia ingin namanya masyhur, ingin dikatakan perbuatannya ajaib, ingin dikatakan perbuatannya harum. Saya nggak tahu apakah sudah pernah berdoa, Bapak, terima kasih perbuatanmu harum. Aku melihat keajaiban, keindahan. Aku melihat bunga warna-warni, aku melihat burung berwarna-warni. Aku lihat cakrawala di langit begitu indah, pelangi yang begitu indah. Aku melihat perbuatanmu dalam hidupku, engkau menolongku. Perbuatanmu harum, Bapak. Saya nggak tahu apakah saudara pernah ungkapkan itu dengan isi hatimu. Saudaraku yang kekasih, Bapak merindukan itu dari saudara dan saya. Saudara bisa gunakan kaki, kita gunakan tangan, dan masing-masing kita punya tugas, ya, punya talenta, kemampuan, passion yang Tuhan sudah berikan untuk kita kerjakan. Ada orang yang sanggup dengan tenaga, dia berikan tenaga. Ada yang sanggup dengan kekayaannya, hartanya, keberadaannya, dia lakukan dengan itu. Karena firman Tuhan bilang apa? Permuliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada yang sanggup dengan berjalan kaki untuk menginjil. Dan Tuhan bilang di Yesaya 52 dikatakan apa? Kakinya indah. Kalau Tuhan sudah bilang kaki indah, pasti ada upah. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau dipiutangi. Setiap kali apa yang kita kerjakan, Bapak Yahweh tetap
diperhitungkan. Saya ulangi lagi ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini siapa? Bapa Yahweh. Yesua mengerjakan pekerjaan untuk memperkenalkan Tuhan semesta alam yang menciptakan langit, Bapa Yahweh sebagai Tuhan satu-satunya. Saya ulangi lagi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesua HaMasiah yang telah Engkau utus. Kalau keluar dari pengertian ini, kita akan berdosa. Perintah Bapa kepada Mose di Ulangan pasal 4, nanti saudara cari sendiri. Orang yang mempersamakan Bapa dengan siapapun, apalagi menjadikan manusia, apa dikatakan? Punya hati busuk. Jadi kalau orang sudah punya hati busuk, itu pasti bukan dari Tuhan. Hati yang benar itu adalah hati yang seturut dengan apa? Torah. Torah itu kalau dalam hukum negara itu ibaratnya UUD, Undang-Undang Dasar 45. Di bawah Undang-Undang Dasar ada permen, peraturan menteri, ada pergub, peraturan gubernur, ada perwal, peraturan wali kota sampai ke bawah. Dari peraturan-peraturan ini semua yang dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, apapun peraturan yang dikeluarkan itu tidak boleh menyimpang dari Torah. Ini perlu saudara pahami baik-baik. Nah, Bapa Yahweh mengatakan melalui Yesua yang menyampaikan kepada kita bahwa Torah itu kekal. Torah itu indah dan tidak satu iota pun gugur. Haleluya. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang dibatalkan. Bahkan di Lukas 16 ayat 17 dikatakan apa? Lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada satu iota ditiadakan. Saudara kekasih, hidup yang kekal itu adalah hidup mengenal Bapa Yahweh sebagai pencipta alam semesta raya dan mengakui Yesua adalah anak Bapa, utusan Bapa, Yesua yang disebut Mesias, HaMasiah yang artinya di apa? Diurapi. Yang mengurapi siapa? Bapa Yahweh. Saya mau sampaikan kepada jemaat GPR, haleluya. Jangan sampai kita dimurkai Tuhan. Kelihatannya seperti rohani, tetapi kita melanggar perintah Bapa. Ketika Tuhan Yesus melakukan perkara besar, Dia menghidupkan yang mati, mencelikakan yang buta, menyembuhkan yang sakit, kusta, dan segala macam. Lalu orang berkata, Yesua yang baik. Yesua jawab apa? Tidak ada yang baik selain Bapa Yahweh. Dia tidak menerima penghormatan itu ditujukan kepada siapa? Kepada Bapa. Dia merefer kepada Bapa Yahweh. Kalau saudara dipuji yang baik, saudara yang apa saudara jawab? Puji Tuhan, hanya Bapa yang dipuji. Selalu hidup saudara, apapun yang saudara kerjakan, itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Hidup saudara harus merefer kepada Bapa. Ya, jangan saudara bilang, wah saya hebat, aku hebat. Kalau bukan karena aku, enggak bakal jadi begini. Jadi saudara yang kekasih, setiap apa yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Ada amin? Iya. Jadi Yesua banyak melakukan perkara besar dahsyat. Tidak ada nabi yang pernah melakukan seperti yang dilakukan Yesua, begitu luar biasa. Kenapa? Karena Bapa menyertai
menyertai. Kenapa? Bapa menyertainya. Roh Kudus diberikan menguasai Yesua, dan ketika Roh Kudus bersama dengan Yesua, dikatakan Yesua melakukan apa? Perkara yang besar. Saudara yang kasih, melakukan apa? Saya minum dulu ya. Maaf saudara, saya minum dulu ya. Coba kita buka ayatnya ya. Soal saya sudah sampaikan, tapi supaya saudara mencatat nanti ingat. Coba kita buka dalam Markus 10 ayat 18. Itu Pak Pendeta ngomong di mana itu ayatnya ya? Kan pasti ada yang bertanya begitu. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesua, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Bapa Yahweh saja. Ya, saya ingin mendrill kepada saudara. Saya katakan, saudara yang hadir di sini adalah orang-orang yang baik. Ada amin? Kalau saudara tidak anak orang baik, saudara tidak akan ada di sini. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi segala kemuliaan, pujian, kehormatan itu tertuju merefer hanya untuk Bapa. Itu sebabnya dalam Kolose pasal 3 ayat 23 apa Yesus katakan? Firman Tuhan katakan apa? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita apa? Segala yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti melakukan kepada Bapa. Jadi kita melakukan itu sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan. Melakukan apa? Pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan secara sekuler. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ada anak Tuhan bekerja asal-asalan. Ya, bekerja di sekuler asal-asalan. Ya, kalau tidak dilihat pimpinan, enggak bekerja. Tidak ada inisiatif, tidak ada pikiran untuk mengembangkan perusahaan, padahal dia hidup, makan dari situ. Itu Tuhan lihat. Jadi hati kita Tuhan lihat. Bekerja di ladang Tuhan, enggak sungguh-sungguh, itu juga di mata Tuhan, Tuhan lihat. Jadi semua yang kita kerjakan adalah pekerjaan yang sungguh-sungguh. Jadi mulai dari pekerjaan rohani maupun pekerjaan secara kehidupan sehari-hari, semua harus sungguh-sungguh. Karena apa? Segala yang kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi kalau ada anak yang mengerjakan ngomel-ngomel, orang tuanya menyuruh, itu dia tidak tahu Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan. Sebab itu bawa anak-anak kita supaya dia tahu bagaimana bekerja untuk melayani orang tua, ya, menyuci piring, memasak, menyetrika, membersihkan rumah, itu harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya orang tuanya senang. Begitu orang tuanya senang, tergenapi. Amsal dikatakan, Amsal berapa? 20 ayat 20 ayat 22 sampai 23 dikatakan apa? Anak yang bijak menyenangkan, membahagiakan orang tua. Jadi ada yang sangkut pautnya dengan firman Tuhan. Anak yang taat secara duniawi kepada orang tua, dia akan menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Dia bilang dia taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, tapi dia tidak mengerjakan pekerjaannya di kantor atau di rumah tidak sungguh-sungguh. Itu bukan cerminan anak Tuhan. Jadi cerminan anak Tuhan itu adalah dia mempunyai integritas, dia all out untuk bekerja.
dia tumpahkan semua pikirannya untuk bekerja. Itu baru Torah ada di dalam hidupnya. Jadi kalau Yesua berkata, Bapa permuliakan aku telah mengerjakan, mempermuliakan, memberitahukan namamu, agar engkau dipermuliakan. Dan sampai Yesua, di Yohanes 17 itu juga nanti saudara baca di rumah, sampai Yesua bisa bilang kepada Bapa apa? Bapa, aku berdoa untuk mereka, untuk kita. Yesua sedang berdoa syafaat untuk saudara dan saya kepada Bapa. Doanya apa? Siapa yang pernah baca? Peliharalah mereka, bukan hanya mereka, tetapi yang orang-orang yang diberitakan oleh mereka. Jadi turun kepada kita, turun kepada orang yang kita beritakan. Jadi saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, itu dampaknya luar biasa. Dampak kepada keturunan kita, dampak kepada orang yang kita beritahu kebenaran. Saya tidak mau ada satupun yang ego self-centris di sini. Apa artinya? Hanya untuk dirinya selamat. Tanganku kupakai untuk Tuhan, kakiku kupakai untuk Tuhan. Ini ada nyanyiannya kan? Gimana lagunya itu? Tanganku bekerja untuk Tuhan, mataku, kakiku. Saudara kekasih, itu lagu diciptakan oleh pencipta, itu dia mau mengikuti apa yang terkandung dari perintah Bapa. Jadi saudara semua di sini punya jabatan, ya punya kemampuan untuk melakukan. Ada talent, ada bakat, ada kemampuan, ada sesuatu yang saudara punya untuk saudara melakukannya di tengah-tengah masyarakat. Di kantor, di perdagangan, di kampus. Ya. Bilang kepada anak-anak kita yang kuliah, yang sekolah, ya, ajarkan mereka jangan sampai dia tidak bekerja untuk Tuhan. Anak saya mulai dari sekolah, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, saya bilang, ceritakan kepada teman-temanmu ya nak. Saya katakan tuh kepada Yuli, Ivo, Madian, saya tugaskan. Saudara punya anak, saudara harus tugaskan. Ya, tugaskan. Beri pengertian yang sederhana. Saya suka gembira, ada jemaat yang ceritakan kepada saya, wah, anak saya sampai berdebat dengan guru agamanya, Pak. Guru agamanya suruh bilang A, dia nggak mau. Enggak, kata papaku bukan A. Akhirnya orang tuanya datang, dijelaskan oleh orang tuanya. Ya, setelah dijelaskan kepada guru-gurunya baru ngerti. Akhirnya gurunya apa? Mendapatkan apa? Keselamatan. Jadi jangan nanti ada anak sudah kita tugaskan dapat masalah, saudara malah mundur, jangan ya. Jadilah prajurit. Prajurit Tuhan itu orang-orang yang berjalan tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Coba kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Saya ingin saudara menjadi prajurit yang tangguh, ya. Jangan melempem, jangan penakut ya. Orang penakut itu tidak berkenan kepada Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 4. Kita akan baca bersama-sama. Ya, Timotius 2 ayat 4. Dan kemudian
Kita akan lanjut sampai yang ke-7 ya. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Bapa Yahweh yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Bapa Yahweh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Menjadi prajurit yang tidak mementingkan diri sendiri. Oh iya. Oh yang mulai dari ayat 3. Ya. Ya sampai 7. Oke, ya ayat 3-nya kelewat ya. Kita coba baca ayat 3 sama-sama. Ya sama-sama. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Saudara kekasih, Tuhan ingin kita berjuang, ya, berjuang untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana Timotius yang berjuang terus, dia sampai kepada urutannya ke atas, neneknya, dia berjuang, ya. Jadi dikatakan dia tidak boleh ada ketakutan pada dirinya. Ya, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebagai prajurit Bapa Yahweh yang terus mau berjuang, terus mau melakukan tanpa ada rasa apa? Takut. Takut diejek. Tidak, prajurit nggak ada pengecut. Tapi prajurit itu dia tidak memikirkan hidupnya, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia siap, ya. Apalagi kalau saudara belajar prajurit-prajurit zaman dulu di keraton, di kerajaan, dia rela mati untuk rajanya, dia berjuang, dia tidak perhitungkan nyawanya. Saudara yang kekasih, prajurit Tuhan, prajurit Hamasya itu berjuang bagaimana Bapa dipermuliakan. Saya nggak tahu strategi saudara gimana dalam hidup saudara. Ya, saya dikasih hikmat, anakku jalan-jalan kau ke kompleks. Saya jalan-jalan, ketemu dengan berbagai-bagai suku. Saya bawa Alkitab, kebetulan ada Alkitab baru. Saya disumbang ada Alkitab banyak, Alkitab baru. Saya ceritakan, saya kasih Alkitab. Oh, saya lihat ada di pos rame. Ada posnya itu pos tempat sentral kumpul orang olahraga. Saya nimbrung, berkenalan di situ. Berkenalan, cerita-cerita, ditanya, Bapak kerja apa? Saya bilang, saya pendeta. Oh, lalu dia cerita, dia masukin sedikit tentang keyakinan dia. Wah, kesempatan saya. Masuklah nama Bapa. Tapi saya nggak tahu, saudara yang diberikan jabatan, diberikan talenta, passion, saya tidak tahu cara saudara, tapi minta hikmat Tuhan. Yang jelas Tuhan ingin saudara menjadi prajuritnya Bapa Yahweh. Ya, yang ikut menderita. Menderita dalam arti bukan menderita saudara tidak makan, bukan menderita saudara karena segala macam penyakit, enggak. Tapi maksudnya menderita itu menderita karena dihina, menderita karena engkau dicaci, diejek, dicap sesat, dicap bidat. Wah, itu cap-cap kepada saya udah masuk itu. Bahkan dibilang kalau saya penguasa di negeri ini, ada sudah saya deportasi dari Indonesia. Saya deportasi katanya.
Ya, maksudnya mau dibuang. Anda jangan hidup di Indonesia, hidup aja di Israel. Gitu. Jadi semua dibuang ke Israel. Itu matanya sampai melotot, matanya sampai merah. Merah. Ini saya pikir nih mata merah ini pasti kena iblis masuk. Iya. Biasanya kalau orang kemasukan, matanya kan merah. Saya lihat mata merah. Ya. Saya langsung bangkit dari situ, saya menghindar. Ya. Ada lagi abang saya. Abang loh sudah yang kasih, tapi enggak abang langsung. Jadi turunan dari nenek, dari opung. Dia bilang, kau kalau mau memberitakan firman Tuhan jangan di sini. Keluar dari sini, sana, di jalan sana. Astaga, kita datang baik-baik. Ya, tapi kalau saudara nggak siap digituin, ya memang nggak usah. Ya, ikut menderita sebagai prajurit, ya, yang tidak memusingkan hal-hal hidup pribadi, ya. Prajurit yang baik, prajurit Hamasya, dia berjuang terus. Saudara memberikan bersedekah, itu bagian perjuangan. Kenapa? Mengurangi berkat saudara itu perjuangan. Ya, harusnya bisa senang-senang, wah kesenangannya dikurang. Harusnya bisa beli sesuatu yang indah, wah itu dikurangin. Kenapa? Ingin berjuang untuk membangun kerajaan Samaim. Ya, visi misi saya sama Tuhan, Tuhan izinkan hamba-Mu membangun kerajaan di bumi Indonesia. Biar segala mata melihat di menara-Mu yang tertinggi, di bait-Mu, di sinagog-Mu ada nama-Mu Bapa. Di bawah nama-Mu Bapa ada 7 panji roh. Itu kerinduan saya. Saya enggak tahu siapa yang bisa mewujudkan nanti. Yang saya tahu Tuhan yang akan mewujudkan melalui anak-anak Tuhan yang diberkati. Ya, tapi itu impian saya. Saya sampaikan kepada saudara, ini impian saya, ini saya sampaikan juga ketika ada di Munas. Saya bilang saya ingin mendirikan sekolah teologi yang berbasiskan Torah. Ya, jadi hukum yang terutama, yang tertinggi. Sekarang enggak. Torah sudah usang. Saya injili, ada hamba Tuhan saya injili. Dia bilang, Bapak kok ketorat-toratan? Pak, sekarang zaman anugerah, Pak. Dia nggak tahu anugerah itu dari Bapak. Kok bicara Bapak bukan bicara anugerah? Kesian, ya. Bapak itu adalah anugerah. Bapak itu harus jadi sentral. Bukan dikesampingkan. Coba saudara pergi kemana-mana. Lihat pujian ke siapa. Di Ulangan 10 dikatakan apa? Bapa itu harus menjadi pokok pujian dan penyembahan. Tempat orang bersujud. Yesus aja mana ada. Yesus pagi-pagi sudah berdoa kepada Bapa. Markus 1 ayat 35, Lukas 6 ayat 12, panjang malam Yesus berdoa kepada Bapa. Setiap kali Yesus mau lakukan perkara ajaib, berdoa enggak? Berdoa. Supaya saudara tidak menyimpang dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 4 tadi. Supaya berkat tidak terhambat. Karena Bapa murka. Bapa marah kalau dia disamakan dengan manusia. Disamakan, karena Bapa bilang apa? Aku tidak pernah menjadi apa? Menjadi manusia. Aku tidak pernah jadi apa yang ada di cakrawala. Aku tidak pernah menjadi segala apa yang tumbuh. Ayatnya jelas. Aku tidak berbentuk gender. Aku tidak laki-laki dan tidak perempuan. Jadi kalau saudara bilang dia punya gender, Tuhan punya gender, menyalahi Torah. Tuhan bilang yang menyalahi, melanggar ketetapan Bapa dikatakan mereka punya hati busuk. Itu yang perlu, sangat perlu. Sangat penting. Ya. Antara kelihatannya kan seperti sepele. Ya, memuji Bapa, memuji Yesus.
Tapi dalam hati kan, benar enggak? Dalam hati kita. Dalam hati kita gimana? Jadi saudara yang kasih, ada orang buat status, di statusnya Bapak itu adalah anak. Benar enggak Bapak itu adalah anak? Pak Karel adalah Michael. Benar enggak? Enggak. Bapak ya Bapak. Putra ya putra. aduh. Ya, tapi itu karena itulah akibat penginjilan dari barat, ya. Datang dari barat dengan segala mujizat sehingga pengajaran-pengajaran menyimpang. Firman Tuhan sudah memberitahukan, ya, bahwa kalau bukan Bapa yang dipermuliakan, itu bukan berasal dari Bapa Yahweh, ya. Nanti ayatnya saudara cari, ya. Segala sesuatu yang dikerjakan jikalau bukan aku, kata Bapa Yahweh, itu bukan berasal dari Bapa Yahweh. Jadi hidup saudara merefer sentralnya harus kepada Bapa supaya tidak terhambat berkat Tuhan, ya. Bapa ingin memberkati kita. Bapa itu penyayang. Makanya Bapa kasih gambaran Bapa itu seperti Bapa manusia juga. Gambarannya dia compare, kalau engkau sebagai orang ayah, anakmu minta roti, pasti tidak akan dikasih. Iya, tidak dikasih yang lain. Ya roti minta, ya roti. Ya, cuman Bapa bilang carilah dulu kerajaan Bapa, kerajaan sorga, maka sekaliannya akan ditambahkan. Nah, hari ini saudara dalam rangka mencari hatinya Tuhan. Tuhan, kayak apa sih Tuhan? Maunya itu apa Tuhan? Aku harus bagaimana Tuhan? Nah, dalam mitras, pengajaran, dalam ibadah, kita dapat parahan. Jangan dilawan. Semua yang saya sampaikan di sidang jemaat ini, tidak ada satupun yang keluar dari Alkitab. Ya, semua back to original Bible. Itu prinsip saya. Ya. Jadi saudara yang kasih, teruslah saudara bekerja untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Ya, saudaraku, kenapa saudara perlu terus semangat supaya kedurhakaan, ya, perbuatan-perbuatan dosa, kesalahan dalam keluarga, yang berfamili, yang bersaudara, itu semua supaya bisa diperbaiki. Ya apa? Diperbaiki. Ya. Jangan anaknya malas dibiarin. Malas berdoa, pagi nggak bisa bangun, malas belajar, akhirnya tinggal kelas. Harusnya bisa masuk, dapat ranking, nggak bisa dapat ranking. Karena apa? Malas. Karena orang tua yang tidak berjalan dalam Torah. Karena sesungguhnya saudara dan saya dan keturunan kita itu dibentuk Tuhan untuk apa? Untuk menjadi apa? Pemenang. Pemenang di atas segala yang menang. Bagaimana mau menang? Tuhan bilang kemalasan itu bukan dari Tuhan. Berarti orang yang malas artinya apa? Menjengkelkan hati orang tua, hati Tuhan. Malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman. Ya, saya banyak menyampaikan Torah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena saudara banyak melakukan aktivitas, tapi aktivitas itu tidak sinkron dengan Torah, ya, maka itu menghambat doa kita. Suami yang tidak sayang istri, apalagi kita lihat di TV itu, dihajar istrinya sampai babak belur. Wah, ngeri banget ya. Jadi kalau saudara menyampaikan itu kebenaran kepada banyak orang, pasti banyak orang diselamatkan, orang yang melakukan itu. Istri
tidak hormat kepada suaminya, ya, itu menghambat firman Tuhan, melanggar Torah. Anak tidak tunduk kepada orang tua, menghambat berkat Tuhan. Coba kalau anaknya rajin belajar. Saya bilang sama cucu saya, kau rajin belajar supaya kau masuk perguruan tinggi negeri. Saya bilang begitu. Kalau dia lakukan, pasti. Saya baca di majalah, historis anak-anak yang tamat dari SMA 8 Jakarta, yang diterima di perguruan tinggi itu di atas 100. Ditanya wartawan satu-satu, kamu, lupa disebut namanya di situ, kamu satu hari belajar berapa jam? Saya belajar setiap hari 2 jam. Kamu berapa jam? Saya 3 jam. 2 jam, 3 jam, ada 4 jam. Pantas, goal, langsung masuk perguruan tinggi negeri. Apakah yang di SMA 8 itu orang-orang istimewa? Enggak. Pasti orangnya karena menuruti Torah, rajin di kantor, kerjakan pekerjaan yang dikasih bos, belum waktunya target date-nya yang ditentukan, sebelum sampai target date sudah selesai, kira-kira dapat apa dia? Reward. Apa? Reward. Penghargaan. Gajinya akan naik di atas yang lain. Puji Tuhan yang bekerja di kantor, ya, amin. Pak Karel bilang enggak amin, soalnya Pak Karel udah enggak di kantor. Kelihatan sederhana kan? Tapi kalau dia ikutin Torah, wah malas ini, malas bangun, malas doa. Kalau dia ingat Torah, dia langsung lompat, dia bangun. Iya. Jangan terbuai melanggar Torah. Ya, kelihatannya nggak apa-apa. Tidur kan nggak apa-apa. Ya, udah ya nanti bangun jam 9 pagi. Wah, Tuhan bilang apa? Belajar sama semut. Manusia kok disuruh belajar sama semut. Ya, saudara yang kasih, Tuhan mengajarkan kita. Makanya kalau Yesua bilang, pemuliakanlah aku Bapa karena aku telah melakukan perintahmu. Terus ada nggak perintah untuk kita? Jelas ada, karena kita apa? Follower Yesua. Yesua dapat tugas, saudara nggak dapat tugas. Enak amat. mau sama-sama di surga tapi nggak mau dapat tugas. Wah, cuman kita kan bersyukur, ya. Tuhan bilang apa? Bebanmu tidak melebihi dari kekuatanmu. Itu Tuhan janji, nggak ada yang over. Ini kalau ada saudara atau pasangan atau adik atau siapa kalau diajak menginjil, udahlah, abang aja lah. Lagi makan ini rame-rame. Ya, kau lah berdoa. Jangan aku berdoa, kau lah berdoa. Ya saya bilang, jangan kau, kaulah, jangan aku. Ya masih dali-dalian, hanya doa saudara yang kasih. Belum menginjilin. Aduh, parah banget. Tapi tiap minggu ke gereja. Aduh, rajinnya bukan main. Masuk masuk kur lagi. Aduh, pintar kali kur. Tapi nggak bisa, nggak ada yang bisa diandalkan Tuhan dari dia. Sedih banget. Saya sedih. Aduh, saya bilang, abang-abang saya. Ya, aduh, saya bilang, ya. Jadi tunaikan tugas kita. Jadi prajurit, ya. Dari prajurit itu tidak memikirkan dirinya, dia memikirkan orang lain. Maka Yesua bilang apa? Matius 9 ayat 13. Coba kita baca Matius 9 ayat 13. Ini modal yang harus ada di dalam hidup saudara. Terus 9 ayat 13. Sudah dapat? Yuk kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah
belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Cinta Bapa kepada jemaat, kepada umat itu di atasnya. Yesus bilang apa? Apa tadi Yesus bilang? Pergi. Pergi untuk menyelamatkan orang lain, punya hati belas kasihan. Kakiku untuk Tuhan, tanganku untuk Tuhan, mataku untuk Tuhan. Pergilah. Supaya saudara di mata Tuhan indah. Ya, paling tidak Yerusalem dulu. Yerusalem bicara apa? Keluarga, ya. Keluarga terdekat. Dalam keluarga, lembaga terkecil itu keluarga kita, suami istri dan anak-anaknya. Bicara Judea itu bicara family. Samaria itu berbicara sahabat, orang lain, tetangga, ya, dan sampai ke seluruh dunia, orang jangkau banyak orang. Jadi kalau ada anak kita belum mau seiman dengan saudara, saudara harus menyampaikan. Jangan saudara pikir dia sudah punya suami atau dia punya istri, sudah tidak berhak. Anak itu dikatakan sebagai anak sampai kapan? Selamanya. Hai anak-anak, dengarkanlah didikan ayahmu. Jadi kalau ada orang tua berpikir, wah anakku sudah dewasa, biarlah. Dia sudah tahu yang benar, yang baik. Aku yang penting tidak perlulah, gak perlu lagi aku. Salah besar. Apa saudaraku? Salah besar. Ya, kau rela anakmu tidak kenal firman Tuhan, melanggar Torah terus tiap hari. Tidak menyembah Bapa Yahweh, tidak memuji Bapa Yahweh yang memberi anugerah, dia berikan Tuhan Yesus, tidak dihormati, tidak dimuliakan, itu dosa terbesar. Menghina Roh Kudus tidak ada ampun. Roh Kudus itu Bapa sendiri, Roh Bapa. Bapa jika tidak dihormati, saudara biarkan, wah, saya terbeban, ya. Bekerjalah untuk Tuhan, ya. Lakukan mulai dari yang kecil, sederhana, tapi ada niat supaya apa? Rezekimu digampangkan Tuhan. Nasib mujur diberikan, keberuntungan diberikan, ya. Tuhan lihat hatimu, ya. Inginkan orang lain selamat. Saya waktu bertemu dengan staf gubernur DKI, saya lagi laporan di kantor gubernur. Saya dihadapkan oleh 9 orang staf gubernur. Kenapa Bapak melaporkan tentang gereja Bapak ini? Ada apa? Saya bla 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 bla, saya ceritain. Ujung-ujungnya apa yang saya sampaikan? Nama Bapak Yahweh. Jadi saudara yang kasih, segala sisi, segala segi, apapun yang kita kerjakan, harus merefer tujuannya, main goalnya apa? Bapak Yahweh. Ya, jadi perhatikan anakmu, familimu, abangmu, kakakmu, namboru, amangboru, tulang, nan tulang. Wah, kalau bilang tulang nan tulang berat juga, apalagi orang Batak. Ya, tulang itu marsomba kepada tulang katanya. Ya, kalau bere bisa dijewer sama tulang. Tapi tetap harus saudara sampaikan, cuman caranya, ya, caranya cara yang halus, ya, cara yang baik, cara yang sopan. Saudara, Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara. Yang penting ada kerinduan hatimu. Kenapa? Begitu ada kerinduan hatimu, Tuhan lihat enggak? Tuhan lihat. 1 Samuel 16 ayat 7 Tuhan bilang, aku melihat ke dalam hatimu. Jadi orang yang rindu aku ingin temanku selamat, aku ingin temanku itu dengar kebenaran, aku ingin kakakku itu mengetahui, aku ingin saudaraku, aku ingin. Wah, kalau ada di hati saudara begitu ada aja, Bapa tersenyum lihat saudara. Wah, ini anakku,
menghargai. Sebab Bapak bilang apa? Dia ingin, bahasa Alkitab apa? Hur. Ingin apa? Hur. 1 Raja-Raja 8 ayat 43 dan yang ke-60. Bapak ingin masyhur di seluruh dunia. Masyhur itu bahasa Alkitab. Kalau saya ambil bahasa pergaulan, Bapak ingin ngetop, ingin populer, ingin terkenal. Terkenal dengan apanya? Nama dan perbuatannya. Namanya disanjung, perbuatannya dimuliakan, perbuatan yang ajaib dan harum. Melalui siapa? Melalui saudara. Ada amin? Haleluya. Ini didengar Tuhan loh kata amin. Saudara jangan main-main kata amin. Amin itu apa artinya? Iya, aku percaya, aku terima. Ya, lakukan dari yang kecil ya. Yang kecil aja dulu lah, gak usah jauh-jauh lah ya. Yang pergaulanmu sehari-hari ya. Gak usah banyak-banyak, 1-2 orang aja dulu. Saya targetkan jiwa 1 tahun berapa? Cuma 1 saya targetkan. Udah bawa apa belum? Ya, saya senang tuh Bu Alin. Mana Bu Alin? Ya, dia bawa jiwa dia. Ya, dia jiwa baru. Saudara, aku bawa jiwa baru. Waduh, 1 jiwa apa? Malaikat bertembik sorak. Dari orang yang tidak memuji Bapa Yahweh, menyembah Bapa Yahweh, jadi memuji menyembah Bapa Yahweh. Waduh, berlaksa-laksa malaikat. Maka Tuhan bilang, jiwa 1 orang, Matius 16 ayat 26, Matius 16 ayat 23 sampai 26, lebih berharga dari seisi dunia. Kematian Yesua itu kena penghargaan, penghormatan, saking mahalnya jiwa seorang manusia. Kalau saudara enggak menghargai itu, wah, ya, sayang. Jadi saya berharap saudara bangkit, ya, jadilah prajurit, lakukan dengan taat dan setia. Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan, Bapa Yahweh senang dengan apa? Kesetiaan. Ya, jadilah setia supaya engkau diberkati Tuhan. Ya, apa yang dikerjakan tanganmu berhasil, apa yang kau cita-citakan tercapai, ya, anak-anakmu kau sekolahkan akan tercapai. Ya, saya satu kesaksian kepada saudara. Ini kesaksian hidup, kesaksian yang benar. Satu kali saya pulang ke Medan, di sana ada layar saya. Saya kasih tahu aja marganya, marga Tambunan. Ya, saya pergi ke sana, ke rumah layar saya. Saya sampaikan firman Tuhan. Ya, dia nggak bilang tidak, nggak bilang iya. Jadi dia dengerin saja. Dia dengerin saja. Tidak ada bilang amin, tidak bilang apa. Dan dia sekolahkan anaknya masuk di Gajah Mada, di UGM, ya, dengan kekuatannya. Saya bilang, itu layak bersandarlah sama Bapak. Dia diam. Mungkin dia pikir, apa sih, ajaran apa sih gitu ya mungkin. Iya, dia bilang, cerita dia, kami sampai kurangin makan. Itu, kata itu saya, kami kurangin makan supaya anak kami ini bisa kuliah. Kami berjeri lelah, berperi-peri, sakit-sakitan. Yang penting dia bisa kuliah dan jadi sarjana. Ya, dia masih di gereja lain lah, gereja menyembah ilah asing. Sedih banget. Karena saya nggak tahu Tuhan taruh saya ke Medan, pemikiran saya ke dia. Saya pergi datang. Begitu lulus anaknya, selesai lulus dari UGM, dipanggil Tuhan. Bagaimana coba perasaan saudara? Apalah jadinya? Kepada layar saya itu saya ceritakan, tidak dia mau terima. Bagaimana dengan anaknya?
Ya, saya nggak kebayang. Makanya ini realita apa yang saya ceritakan kepada saudara. Jadi saudaraku, utamakan Tuhan supaya jangan sampai saudara dengan sekuat tenaga tapi saudara terus melanggar Torah. Melanggar Torah itu kekejian bagi Tuhan. Ya, jangan saudara anggap remeh. Melanggar Torah itu kekejian bagi Tuhan. Jadi jangan sampai menganggap remeh. Ya, kalau di luar sana mau anggap remeh nggak apa. Tapi saudara harus seperti Nabi Daud. Torahmu lebih manis dari madu sarang lebah, lebih indah dari emas tua. Jadi itu yang saudara harus pegang, dan ketika saudara katakan itu indah Torah, maka keindahan itu akan terjadi dalam hidupmu. Ada amin? Ya, Tuhan ingin hidup saudara indah. Ya, bukan hidup dalam sakit-sakitan, bukan hidup dalam kekecewaan, tapi hidup yang indah, yang menyenangkan hati Bapa. Ya, hai saudara-saudaraku, senangkan hati Bapa di surga, senangkan juga hati orang tuamu yang masih ada. Ya, karena berkat Tuhan turun dari orang tua, anak, cucu. Tadi saya baca tadi dari neneknya Lois, ibunya Eunike, dan siapa lagi? Timotius. Ya, jadi lakukan Torah. Ya, ketika engkau melakukan Torah, engkau akan melihat keindahan. Doakan anak-anakmu supaya mereka menjadi orang yang takut akan Bapa Yahweh. Inilah firman Tuhan, Bapa yang memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Mana pemusik? Saya ingin musik lagu apa itu? Tanganku. Berikanku. Iya, saya sampai lupa nadanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jangan sekedar nyanyinya enak ya. Nyanyinya enak tapi action. Haleluya, puji Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku
Roh Kudus terus bakar jiwa, Roh Kudus terus bakar Tuhan jadi prajurit yang gagah kami, menjadi prajurit yang memenangkan pertandingan kami. Kami menjadi pemain yang memenangkan pertandingan. Kami bukan kalah. Tuhan mendesain kami bukan sebagai pecundang, bukan sebagai orang yang kalah. Tapi Tuhan mendesain kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk intimidasi, segala bentuk apapun kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegagalan tadi sudah beranjak dari hidup kami. Yang ada adalah ruang hakodes, ada roh Bapak Yahweh yang berintah. Ayo roh kekhawatiran beranjak dari pikiran kami, roh takut beranjak dari pikiran kami, roh kecemasan beranjak dari hidup kami. Turunlah dan ditemani roh damai sejahtera, roh kekuatan, roh yang memberikan kami kekuatan, roh damai sejahtera sukacita turun dari sambai. Segala bentuk-bentuk kecemasan beranjak dari pikiran kami. Bapak, kami mau menundukkan pikiran kami kepada firman Tuhan ini. Kau berfirman Tuhan bahwa kami adalah prajurit. Kami adalah prajurit. Tuhan mendekarkan ini prajurit. Bapak, terus berkati Tuhan. Oh, kami hamba-hamba yang melayani di depan ini Bapak. Terus berkati kehidupan rohmu, terus Bapak berbagi pesan dalam hidup kami, memberikan kami terus hikmat, memberikan Tuhan jemaatmu mulai dari bayi-bayi, sahabat remaja pemuda sampai kepada Tuhan orang tua, pekerja. Oh Tuhan, semua Tuhan kami kembali. Tuhan terus berkati kami dengan hikmat yang daripada sehingga kami akan Bapak dan melakukan tugas-tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pekerja-pekerja dan sebagai karyawan pegawai apapun Tuhan percayakan, pedagang apapun percayakan hidup Tuhan. Bapak Yahweh memberkati Tuhan umat Tuhan, yang apapun kerjakan umat jemaat Kristen Haleluya Depok berhasil, berhasil, berhasil. Sungguh ajaib luar biasa bagi kami. Hari ini kami kembali. Berikan lakukan Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah membagikan firman Tuhan buat kita semua Pak di sini Pak. Dan kami bersyukur Pak, firman yang Bapak berikan ini bisa menguatkan setiap kami. Bahwa kami adalah pemegang firman dan kami berdiri atas Torah Bapak. Dan setiap jemaat yang datang di hari ini dengar pesan Tuhan yang terbaik. Dan pesan ini
adalah kita untuk menaati Torah dan kita tunduk pada Torah kebenaran Bapa sendiri. Amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita persiapkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya undang yang berdoa persembahan untuk maju ke depan, Ibu A. Panjaitan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di pagi yang indah ini kami bisa datang beribadah Sabat. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami, di mana kami beberapa hari yang lalu kami sedang menderita demam Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau pagi hari ini kami bisa beribadah ya Bapa. Bapa, kami sudah beria-ria untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Biarlah firman-Mu merema di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Bapak Gembala, Engkau memberikan umur panjang, Engkau memberkati dalam rumah tangganya, Engkau juga memberkati dalam pelayanannya, dimanapun Bapak Gembala melayani ya Bapak. Terima kasih Bapak, tibalah saatnya kami akan memberikan yang terbaik ya Bapak. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah bisa memberikan ataupun yang belum bisa memberikan. Engkau berkati dalam pekerjaannya, Engkau juga memberkati dalam usahanya. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Puji nama Bapak Yahweh. Kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Bapak Yahweh. Kita angkat satu lagu pujian, Pembalikan Keadaan. Yang memberikan akan diberi, yang menabur akan menuai. Hari ini telah dinyatakan masa-masa perkenanan, tongkatnya telah diulurkan, anugerahnya telah nyata. Dengan cinta dan hati hamba menyembah pada Sang Raja, harapan baru telah tiba, keselamatan telah datang. Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Kita akan kembali lagu pujian ini, Pembalikan Keadaan. Hari ini telah dinyatakan masa-masa perkenanan, tongkatnya telah diulurkan, anugerahnya telah nyata. Dengan cinta dan hati hamba menyembah pada Sang Raja, harapan baru telah tiba, keselamatan telah datang. Pembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Segala puji hormat bagi Sang Raja. Segala puji hormat bagi Sang Raja. Haleluya. Kita percaya ada pembalikan keadaan dari saat ini dan sampai seterusnya. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu jemaat semua yang telah memberikan persembahan. Kiranya berkat Bapak Yahweh melimpah-limpah buat hidup kita semua. Yang memberi tidak akan pernah kekurangan.
berkatnya akan selalu bertambah. Haleluya. Saatnya kita akan dengarkan pengumuman dari Bapak Robert Siregar. Kami persilakan untuk maju ke depan. Haleluya. Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, puji Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada hari ini. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang sudah melayani dengan semangat dan luar biasa. Tuhan Yahweh memberkati buat Bapak Alfa, buat Sarah, buat Bapak Kea, juga Pak Gembala dan semua para aliyah dan juga para pendoa. Dan juga jemaat GPR Haleluya yang sudah memenuhi panggilan Sabat pada hari ini. Tuhan memberkati. Untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu ada Esra Sabian Rai Timotius tanggal 16 Juni dan juga Aziel Giraya Panjaitan putri dari Bapak B Panjaitan tanggal 16 Juni dan Ibu Ersitorus Boru Tambunan tanggal 18 Juni. Ulang tahun yang ke-17 ya, luar biasa. 17 jalan-jalan ya. Berkati juga hari ini ada Elizabeth, ya Hanani Putri Gunaidi, putri dari Bapak Sigit Isdewanto, tanggal 21 Juni. Jadi luar biasa buat anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu dan hari ini. Luar biasa, saya panggil anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu dan hari ini. Ya, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Yes. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya yang di atas tolong dipanggil ya. Anak-anak sekolah Sabat yang di atas ada Aziel dan juga Ezra. Aziel dan Ezra. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi, umur panjang di tangan. Ini dari yang paling muda sampai paling tua. Haleluya. Dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan. Saya persilakan Bapak Gembala buat anak Tuhan yang berulang tahun sampai selamanya. Kalau Bu Gembala ke belakang ngambil amplop, berarti ada amplop. Yang Elis umur berapa? 4. Ya, anggap aja Bu Storus juga kurang lebih biar dapat amplop gitu maksudnya. Haleluya. Ya, saudara yang kasih, biarlah saudara mendoakan cucu-cucu kami dan itu kami. Saudaraku, saudara buka suara untuk Tuhan, kepada Tuhan, untuk Bapa memberkati mereka ya. Kita sehati untuk hari ini di Sabat yang mulia ini, untuk mendoakan anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa Surgawi, Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Tuhan, Engkau yang telah menambahkan umur kepada cucu-cucu kami dan kepada itu kami, Bapa Yahweh, berdiri di hadapan-Mu, di hadapan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa, Engkau yang membawa masa depan mereka indah dalam tangan Tuhan. Berikan umur panjang, tubuh yang sehat, masa depan. Bapa Yahweh, apa yang dicita-citakan kerinduan hati mereka, Bapa Yahweh, kerinduan anak-anak ini Tuhan, kerinduan orang tuanya, Bapa Yahweh, Engkau memberkati ya Bapa. Engkau sendiri yang akan menjamah mereka Tuhan. Setiap hari biarlah Roh-Mu menyertai anak-anak ini dan itu kami ya Bapa. Demi nama-Mu yang kudus Bapa Yahweh, Tuhan Engkau memberkati anak-anak ini cucu hamba-Mu dan itu kami Bapa. Demi nama Bapa Yahweh,
Teruslah Tuhan kasih sayang mengalir dalam hidupnya. Tuhan, Engkau tahu isi hatinya, Engkau tahu bebannya, masalahnya. Bapa, beri kekuatan, beri kemenangan kepada hamba-Mu. Izinkan dia melihat mujizat dan pertolongan. Terima kasih Bapa, berserahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisemi Suama Syadon Berkodes, hamba berdoa, kami berdoa semua ucap syukur kepada Bapa. Glory, haleluya. Amin. Ya, Amin. Puji Tuhan. Masih ujian P5 deh. Oke. Luar biasa. Ya, Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu dan juga hari ini. Dan tadi saya sudah ngelihat pas sekali Bu Sitorus bawa makanan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan sampai ada yang terpikirkan bahkan sampai sakit hati gara-gara saya ngomongin masalah makanan. Kalau sampai ada yang sakit hati atau bakal nangis atau malah bersyukur, untung Bang Robert minggu lalu nggak ada. Nggak ada yang ngingetin makan, bawa makan-makan. Jangan loh. Kalau ada yang sampai ngomong begitu bahkan sakit hati sampai nangis sampai untung Bang Robert nggak datang minggu lalu, nggak kenal Robert artinya. Nggak kenal. Hah? Kenapa? Belum 20 tahun berarti. Jadi tolong jangan sampai sakit hati ya. Kalau nggak bawa juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bawa juga ya udahlah bersyukur. Minggu lalu bukanya cuma ada air putih kan? Ya bersyukur diterima, disiapin loh. Disiapin 3 dus tiap minggu. Wah, puas-puas dia minum kenyang sampai kenyang. Kalau nggak ada yang bawa makanan, kenyangin aja minum air putih. Nggak apa-apa. Syukurin aja gitu ya. Jangan jadi stres gara-gara aduh Bang Robert nanti ngingetin lagi nggak ada bawa makanan. Aduh sih. Jangan. Ya benar-benar. Saya minta maaf sekali lagi. Ini serius. Muka saya serius ya. Muka saya serius. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalaupun misalkan nggak bawa nggak apa-apa. Beneran. Saya serius ya. Serius. Serius. Sus, jangan diajak ketawa dong, ini saya serius ini. Jangan dibawa. Jadi kalau hari ini dibawa sama Bus Torus, ya kalau gitu kasih amplop kado dengan Bus Torus. Udah bawa makanan loh. Saya tadi paling enggak bawa kasih Elis 2 susu kotak kecil. Lumayan. Paling enggak kalaupun saya enggak kasih kado, saya kasih ada susu buat dia. Gitu. Enggak ada kadonya buat Elis, paling tidak ada susu buat dia. Kan gitu aja. Jadi dia ingat, minggu depan Pak Wah akan bawa kasih susu lagi enggak ya? Ya gitu kan, ingat aja gitu. Oke, itu saja. Tetap semangat dan penuh sukacita. Tuhan Yahweh yang berkati dan bersyukur buat semua anugerah Tuhan, kesehatan terus diberikan buat kita semua, umur panjang buat kita semua. Yang sakit sudah dipulihkan, sudah diberikan kesehatan dan berkat melimpah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan kita. Tuhan Yahweh memberkati kita. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom kembali, kita sudah mendengarkan pengumuman dari Bapak Robert Siregar. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Ini bukan yang akhir, tapi ini yang awal untuk kita. Kita akan maju bersama Bapak Yahweh. Kita adalah generasi penggenap Torah Bapak Yahweh. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami panggilkan yang berdoa siapa? Bapak DP, untuk maju ke depan. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, dengarkan doaku. Inilah doa dan seruan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa memberkati kami semuanya. Di hari Sabat, di hari kekudusan, di hari kenikmatan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Untuk kami kembali diisi dengan energi yang penuh untuk melewati 6 hari ke depan kami melakukan segala sesuatu. Bapa, kami percaya penyertaan-Mu itu sempurna. Janji Sabat itu dimateraikan atas kami. Kami akan melintasi puncak-puncak bukit dengan kendaraan kemenangan. Itu janji Tuhan bagi kami yang menguduskan hari Sabat. Terima kasih Bapa. Biarlah berkat itu Tuhan yang akan menyertai perjalanan kami. Karena kami tahu perjalanan ini bukan tentang kami lagi. Tapi perjalanan ini tentang Tuhan yang menyertai kami. Seperti Tuhan menyertai umat pilihan-Mu Israel. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tuhan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Bahkan firman Tuhan mencatat, kasut mereka tidak rusak. Itu karena Tuhan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Hal yang sama juga terjadi buat jemaat GPR, haleluya. Kalau Tuhan katakan bahwa kami adalah prajurit-prajurit Hamasya, Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami, dan Engkau tak pernah salah pilih.
Bapa, berikan kami iman percaya yang teguh bahwa kami adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kami sudah Tuhan pilih, artinya Tuhan percaya buat kami. Jadikan kami orang-orang yang dapat dipercaya. Tuhan, kami berperang bukan dengan kekuatan kami lagi. Karena semua ini tentang Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di sepanjang hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kerjakan, Tuhan campur tangan. Bahkan Tuhan turun tangan. Tuhan memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Bapa, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan berkati. Bagi kami yang bekerja, berkati pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami di tempat-tempat yang strategis, di tempat-tempat yang menentukan, sehingga kami memiliki positioning yang kuat, memiliki kemampuan tawar yang kuat, sehingga kami tidak lagi diremehkan oleh dunia ini, tapi Tuhan yang membuat kami berharga. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, Tuhan yang menjadikan kami berharga, karena kami adalah harta kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Bagi orang-orang yang menyakiti kami, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Kami tidak mau mengambil bagian untuk merusak hati kami. Biarlah kami tetap Tuhan temukan kudus adanya. Kalau ada yang menyesah kami, ada yang menyusahkan hati kami, biarlah semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan. Karena kami tahu Firman-Mu berkata pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Maka kami mau Tuhan, kami mau suci kudus adanya. Kami mau memiliki hati yang bersih, hati yang tulus untuk melayani Engkau. Tuhan, jadikan kami bejana-bejana yang indah, bejana-bejana yang siap diisi kapanpun yang Tuhan mau. Kami selalu siap untuk diisi oleh Engkau. Karena kami tahu bahwa hidup kami itu penuh kebergantungan kepada Tuhan. Bukan lagi dengan kekuatan kami, apalagi kami mengandalkan kekuatan manusia. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapa, saat ini jemaat GPR Haleluya mengandalkan Tuhan. Di tahun 2025 ini Tuhan, biarlah kami berjalan dengan mengandalkan Engkau saja. Engkau telah menyatakan kuasa dan mujizat dalam hidup kami. Begitu banyak Tuhan yang kami alami bersama dengan Tuhan, menjadi sebuah kesaksian untuk kami Tuhan persiapkan menjadi prajurit-prajurit Hamasya. Kami tidak perlu bersusah payah, karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Engkau telah memberikan pengalaman-pengalaman spiritual buat kami, untuk kami bagikan buat banyak-banyak orang. Dan itu akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Benih itu Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Dan Tuhan juga yang menumbuhkannya. Dengan cara Tuhan, Tuhan menumbuhkannya, sehingga itu menjadi satu benih yang berharga. Bukan hanya di mata Tuhan, tapi juga di mata manusia. Bapa, Engkau yang berjanji Tuhan, bukan hanya Samayim itu yang Tuhan sediakan buat kami, tapi di bumi ini juga. Saat ini kami berdoa Tuhan, apa yang terjadi di Samayim terjadi di bumi ini Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kami, dimanapun kami berada ada berkat Tuhan. Bukan kami yang mencari berkat, tapi berkat itu yang akan menghampiri kami. Bapa, biarlah Tuhan memberikan kemanisan bagi setiap anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada ada kemanisan yang Tuhan berikan. Sehingga saat mereka bertemu dengan kami, mereka bukan lagi melihat kami secara pribadi, tapi ada syakinah glory-Mu Tuhan. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang menyertai langkah-langkah kami. Sehingga saat kami bertemu dengan setiap orang, mereka merasakan pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan. Bapa, inilah yang kami rindukan Tuhan. Kami bukan lagi prajurit yang berjalan dengan kemampuannya sendiri, tapi
prajurit yang berjalan dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya itu adalah tentang-Mu Tuhan, untuk mempermuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap usaha yang kami lakukan kerja. Biarlah semuanya berhasil baik. Tuhan, firman Tuhan mencatat, Ishak di Gerar, dia menuai 100 kali lipat. Bapa, biarlah hal yang sama terjadi bagi anak-anak-Mu saat ini. Bagi kami yang berusaha Tuhan, melipat gandakan usaha kami. Bahkan bukan hanya 10, bukan hanya 20, tapi 100 kali lipat. Tuhan, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Kalau hari-hari ini semakin sukar, anak-anak Tuhan, Tuhan buat berbeda. Tuhan memberkati melalui guncangan yang ada. Tuhan akan memberkati umat Tuhan. Bapak, kami percaya Bapak, saat bumi ini Kau guncangkan Tuhan, maka posisi yang tepat, yang akurat itu Kau berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Di mana kami berada, tempat itu diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, seperti Engkau memberkati Ishak, demikian juga Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, berikan kami kemampuan untuk mempersiapkan diri. Bapak, kami tahu Engkau tidak berikan kami roh ketakutan, tapi rasa takut itu untuk kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan kami harus hidup dengan kekhawatiran, tapi rasa khawatir itu membuat kami aware, membuat kami peduli, membuat kami bersiap diri, berbenah diri untuk kami berjaga-jaga senantiasa. Sama seperti 5 orang bijaksana itu Tuhan. Bapak, demikianlah Engkau buat Jemaat GPR Haleluya. Kami tetap bersiap diri, karena kami tidak tahu kapan Engkau datang. Tapi yang kami mau, kami tetap siap. Kapanpun Tuhan jemput kami mau siap Tuhan. Bapak, berikan roh yang sama buat kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang tangguh karena Tuhan, anak-anak yang cakap karena Tuhan. Semuanya itu karena Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak kami, keturunan kami Tuhan berkati. Firman-Mu berkata bahwa Engkau memberkati keturunan orang benar, bahkan sampai keturunan ketiga dan keempat. Bapak, terjadi buat Jemaat GPR Haleluya. Mungkin hari ini kami belum melihat, tapi besok anak cucu kami akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, berkati orang tua kami Tuhan, orang-orang yang sudah sepuh di gereja ini Bapak. Engkau memberkati dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan, biarlah di masa tua kami menikmati betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Bapak, berkat-Mu ada Tuhan, buat para orang tua, ada berkat Tuhan, ada berkat kesehatan, berkat pemeliharaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Engkau yang membangun gereja-Mu dari mulai keluarga lepas keluarga. Tuhan, bangun kami menjadi keluarga yang imamat rajani, keluarga yang patut dicontoh dan diteladani. Bapak, kami banyak kekurangan dan kelemahan, tapi kami tahu Tuhan yang memperlengkapi kami, sehingga kami tidak membesarkan akan kelemahan dan kekurangan kami, tapi kami memperbaharui setiap waktu dengan kami melakukan pertobatan. Setiap waktu kami mau berbenah diri lebih baik, hari esok lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau memberkati bangsa kami, Indonesia, kami bawa dalam tangan Tuhan. Bapak, kalau saat ini perang terjadi di mana-mana, ada konflik geopolitik di mana-mana, di Asia Timur terjadi konflik yang luar biasa. Juga di Eropa terjadi konflik yang luar biasa. Bapak, di mana-mana tempat terjadi konflik, tapi kami percaya bahwa Indonesia ada di mata Tuhan. Indonesia itu ada di hati Tuhan. Tuhan membuat Indonesia memiliki posisi yang strategis, sehingga bangsa kami memiliki posisi tawar yang kuat di bumi ini. Tuhan, Engkau yang menegakkan bangsa ini Bapa, melalui pemimpin-pemimpin kami. Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat pengertian dari Samayim. Berkati Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, dan semua para menteri. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan hikmat pengertian sehingga mereka bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mempermuliakan Bapak Yahweh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat umat pilihan-Mu Israel. Kalau hari ini Tuhan, sudah mulai peperangan di sana, banyak rudal dilesatkan ke sana, tapi kami melihat tangan Tuhan yang melindungi umat pilihan-Mu Israel. Bapa, yang melindungi mereka bukan Iron Dome, bukan juga hal yang lain, tapi Bapa Yahweh sendiri yang melindungi umat pilihannya, sehingga nyata kuasa-Mu Tuhan. Betapa kasih-Mu itu besar, betapa kasih-Mu itu hebat. Engkau tidak memperhitungkan pelanggaran kami, Engkau tidak memperhitungkan pelanggaran umat pilihan-Mu, tapi kasih-Mu itu tinggal tetap buat kami. Bapak, kami akan melihat Israel akan tetap tegak berdiri. Bapak, kami percaya Tuhan, inilah waktunya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat itu. Terima kasih Tuhan. Orang yang memusuhi umat pilihan-Mu, mereka memusuhi Tuhan, maka mereka akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, pada waktu-waktu inilah saat umat pilihan-Mu dipulihkan, saat umat pilihan-Mu Israel itu berkumpul kembali, dan kami percaya disitulah waktunya umat Tuhan dipulihkan dengan luar biasa. Mereka menerima bahwa keselamatan itu sudah datang, dan itulah waktunya Yesus Masih akan datang kedua kali menjemput kami di awan-awan permai. Terpujilah nama Bapa Yahweh, di dalam nama Putra-Mu Yesus Masih yang memberkati kami di hari Sabat ini. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja kemuliaan Raja segala Raja, pada bangsa Israel, Adonai Sebaot. Bapa, Engkau melihat umat-Mu yang telah beribadah kepada-Mu di hari Sabat yang kudus ya Tuhan. Diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini Tuhan. Diberkatilah umat-Mu keluar sebentar dari tempat ini Bapa. Bapa Yahweh, Engkau memberkati air roti makanan dan minuman kami. Memberikan panjang umum, jauhkan dari segala penyakit. Engkau memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Bapa, Engkau memperhitungkan umat yang telah beribadah kepada-Mu. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan. Bapa mau berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Bapa, Engkau tambah-tambahkan Tuhan hikmat. Engkau tambah-tambahkan kasih-Mu kepada mereka. Izinkan mereka terus melihat perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang memberikan Tuhan sumbangan untuk pembangunan, untuk perbaikan renovasi baik-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa Yahweh, Engkau lihat tangan yang memberi Tuhan, balaskan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Bapa, Engkau menjaga melindungi mereka. Tuhan, mereka adalah biji mata Tuhan, harta kesayangan-Mu Tuhan. Bapa, mesrakan hamba-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau, yang memikirkan Tuhan baik-Mu, memikirkan pekerjaan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau senantiasa melindungi dan memberkati mereka. Bapa Yahweh, anak-anak-Mu semua berkati,
agar mereka semua juga terlibat dalam pembangunan bait-Mu Tuhan. Bapa, ya yang berserahkan semua dalam tangan Tuhan. Tangan-tangan yang telah mengembalikan perpuluhan, memberikan sedekah, persembahan syukur, Bapa Yahweh balaskan berlipat kali ganda, apa yang ditabur mereka akan tuai berlipat kali ganda. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhanku, pulihkan keadaan anak-anak-Mu semua yang mengalami kelemahan tubuh. Bapa hamba berdoa Tuhan khusus untuk Yulia Siohombing, Bapa Engkau mencama Tuhan, levernya Tuhan, empedunya Engkau mencama. Tuhan sumbatan-sumbatan dalam tubuhnya. Demi nama Bapa Yahweh, demi Yesus Hamasya, Kau perintahkan sumbatan itu terlepas. Sumbatan itu terbuang keluar. Ke tubir laut terbuang demi nama Bapa Yahweh. Tuhan, demikian juga Ibu Siombing Bapa, Engkau sembuhkan pulihkan keadaannya Bapa. Ganti Tuhan pankreasnya dari Samaim Bapa. Bapa Yahweh hamba juga berdoa Tuhan untuk cucuku Fania. Bapa Yahweh Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memberikan otak yang baru, syaraf yang baru, otot yang baru ada di Samaim Bapa Yahweh. Adakan mujizat-Mu Tuhan. Oh Bapa, hamba berdoa juga Tuhan untuk Ibu Riana, untuk Lia, untuk Ibu Inseria Simatupang, Ibu Sibarani. Bapa Yahweh yang mengalami kelemahan tubuh, Mami Widawati, Pak Arifin Panjaitan. Tuhan semua Bapa, Engkau memberikan pemulihan sehingga mereka akan bersyukur dan senantiasa menceritakan bahwa Engkau adalah Bapa Yahweh yang dahsyat dan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Amin. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Yefariha Yahweh Keis mereka Yair Yahweh Falai Faleka Wihuneka Kisah Yahweh Falai Faleka Wesem Lecha Shalom. Amin. Abi Toda Rabba. Shabbat Shalom.